Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriana. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai profil Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui pendidikan. Lembaga Pendidikan Taman Siswa berhasil didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Adapun kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1854. Di tahun ini lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang mempunyai 3 kelas, di mana pada saat itu rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya dengan tujuan untuk mendukung usaha Hindia Belanda. Dengan tujuan yang sama, pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada calon pemuda dokter Jawa. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda sebab keberaniannya menentang kolonial Belanda pada saat itu. Namun, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan hal itu untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di sana. Kemudian pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta dan menjadi pintu gerbang awal menuju kemerdekaan dan kebebasan, di mana sekolah tersebut dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Adapun slogan dari Taman Siswa yaitu Ingarso Sung Tolodo In Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kondisi pendidikan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Secara bertahap, Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Kemudian mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pemerintah juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penerapan kurikulum merdeka yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Merdeka Belajar terimplementasi melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana Merdeka Belajar mengakui kodrat manusia sebagai pengembangan karakter pada peserta didik yang dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada budaya Indonesia. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa semua peserta didik mempunyai kebutuhan yang sama, menganggap bahwa semua peserta didik bisa diberikan perlakuan yang sama pula, serta menuntut agar peserta didik bisa memberikan hasil yang sama. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai bakat, minat, kebutuhan, serta mempunyai keunikan masing-masing, sehingga mereka tidak boleh disamaratakan baik dari segi perlakuan maupun tuntutan terhadap mereka. Yang akan saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yaitu saya akan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang setiap peserta didik, kemudian memberikan pelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik, serta memberikan pelajaran yang menyenangkan dengan cara memilih media dan metode yang tepat. Itulah tadi pemaparan singkat saya mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih.